apply-nya lewat anak perusahaannya dari perusahaan tersebut gitu. Jadi kemudian aku apply-nya tuh ke marketing analis. Kemudian dipanggilnya. Halo, selamat datang di Review Career Cafe. Kita bakal ngobrol santai tapi topiknya karir. Nah, untuk hari ini kita akan bahas tentang lika-liku gimana caranya cari kerja buat menjadi seorang data analis. Di sini saya adalah Glory, seorang career coach di Review yang akan membantu untuk proses tanya jawab ini, ngobrol-ngobrol santai ini bersama dengan dua tamu penting kita. Ini ada E+ gitu ya, alumni dari Review. Di sini ada Adit dan juga ada Arfa. Oke, mungkin kalau Adit ini kan mewakili sebagai fresh graduate ya? Iya. Sedangkan kalau Arfa ini mewakili sebagai career switcher. Ya, yang tantangannya lumayan seru nih kayaknya makalannya. Oke, mungkin satu-satu dulu, boleh kenalan dulu dari Adit gitu, kemudian nanti dilanjutkan oleh Arfa. Silakan Adit. Oke, ya halo teman-teman semua. Aku Adit, alumni dari Full Stack Data Analyst di Review, batch kedua, Januari 2022 kemarin. Dan sekarang ini aku bekerja di Red Doors. Oke, kenalin teman-teman, nama aku Arfa. Aku juga alumni dari Review FSDA batch 2 dan sebelum ke Review ini aku sempat kerja di salah satu BUMN di Indonesia sebagai cost control dan akhirnya aku memutuskan untuk change karir sebagai data analis di SCG. Oke, menarik nih. Satu fresh graduate, satu lagi career switcher gitu ya. Kenapa sih kalian berdua tuh sampai mau mengambil posisi kerja nih sebagai data analis gitu ya, cari kerja gitu kan, sampai jatuh bangun gitu, sampai akhirnya dapet gitu ya. Mungkin dari Arfa dulu kali ya. Oke, kenapa mau data analis? Karena sebelumnya, di pekerjaan sebelumnya aku tuh udah bekerja dengan data, tapi menggunakan toolsnya itu hanya Excel aja gitu. Sementara kalau data analis itu kan kita belajar nih tentang kayak SQL, kemudian Python, Tableau, ataupun Google Data Studio, dan kita juga membuat suatu problem definition berdasarkan metode SMART itu salah satunya yang diajarkan di Review. Oke, untuk Adit gimana Adit? Oke, kenapa pilih data analis? Karena dulu sejak kuliah sebenarnya aku udah suka banget untuk pelajaran-pelajaran yang terkait dengan angka. Waktu itu ada kayak matematika atau statistik. Nah, dua ini jadi fondasi aku menentukan pilihan belajarku ke depannya karena aku juga suka belajar dan di saat yang tepat aku menemukan bahwa Review sedang membuka program FSDA batch 2 tuh. Jadi langsung hajar aja, daftar. Nah, pas waktu sudah bergabung di Review ini gitu ya, udah dalam perjalanannya udah berapa lamaran tuh yang udah dilakukan gitu ya? Mungkin dari sekarang dari Adit deh, Adit lagi deh. Lamaran ya? Bukan lamaran gebetan loh ya. Itu juga banyak. Nah, kalau untuk lamaran pekerjaan, kebetulan aku curi start istilahnya karena belajar juga dari pengalaman-pengalaman terdahulu. Jadi waktu di tengah-tengah masih minggu belajar tuh, waktu itu masih minggu ketiga atau keempat gitu, aku udah apply kerjaan mulai dari Maret kalau nggak salah. Jadi jangka waktuku job seeking lebih lama dan tentu yang di-apply jauh lebih banyak sepertinya dari teman-teman yang startnya ikut timeline dari Review. Nah, waktu itu aku apply, ini perhitunganku ya, yang aku temukan filenya ada 230-an yang aku apply. Itu yang aku temukan, nggak tahu yang nggak ketemu berapa karena udah males ngecek juga, pokoknya di atas 200 yang di-apply. Oke, keren. 200-an ya? 200-an, tapi itu range 4-5 bulan kok. 4-5 bulan Iya. ya? Oke, keren banget. Arfa gimana, Pak? Kalau aku sih ngikutin timelinenya Review ya, kan ada karir support. Nah, di situ aku update asetku dulu, kemudian ada deadline untuk kayak apply kerjaan itu berapa sih dalam satu minggu waktu itu. Kalau nggak salah 6 per minggu dan tambah 3 networking. Jadi aku ngikutin timelinenya Review nih selama melamar kerja gitu. Kalau total keseluruhan aku mungkin lebih dari 40. Oh, oke. 40 juga banyak ya. Oke, nah pertanyaan selanjutnya nih ya,
pada saat kalian ada di career support gitu ya, di career support program, menurut kalian apa sih yang paling berkesan gitu ya buat kalian? Kalau untuk career support yang paling berkesan ya, buat aku sih kalau pertama asetku ya, karena kan dulu CV-ku tuh juga kayaknya masih berantakan nih. Nah setelah career coaching, akhirnya CV-ku jadi terstruktur, terus kemudian lebih banyak dilirik nih sama HR gitu. Kalau dari aku kebantu banget ya, dari yang aku tuh nggak tahu CV-ku tuh yang tadi aku bilang lagi, CV, LinkedIn tuh harus diupdate semua, dan preferensi kita kalau data analis itu projectnya apa aja sih yang dicantumkan di dalam CV, kemudian di dalam LinkedIn juga, kemudian di dalam portofolio itu. Jadi ngebantu banget sih buat aku. Terus kemudian setelah CV, aku juga bisa menggali potensi diriku dengan career coach. Dari situ, dari yang aku nggak tahu apa sih problemku nih, kenapa sih aku apply kerja tapi nggak dapet nih, apa sih? Jadi dari menggali diri, aku bisa tahu achievement aku, kemudian value yang aku punya itu apa, kemudian di situ dituangkan dalam CV dan juga di LinkedIn dan juga di portofolio untuk project-project gitu. Oke, paket lengkap gitu ya. Oke. Lengkap. Adit gimana Adit? Ya, jadi untuk di career support banyak banget yang berkesan, mulai dari pertama tuh aku inget banget salah satu yang diminta adalah merenungkan career goals dan value kita dalam job seeking, value yang mau kita pegang lah selama berkarir. Nah itu sebelumnya nggak pernah kepikiran tentang hal-hal tersebut, kayak misalnya value yang kamu cari di tempat kerja tuh kayak gimana, terus kayak industri yang kamu tuju tuh seperti industri apa aja yang cocok dengan value kamu juga. Nah itu hal-hal yang sebelumnya nggak pernah terpikirkan, tapi di career support diajarin untuk memikirkan hal itu, dan ternyata memang sangat berguna juga. Berguna untuk kedepannya juga, salah satunya mendevelop aset-aset tadi kayak yang sebut Kak Arfa tadi, karena itu yang salah satu yang aku nggak pernah update lah dari dulu, itu LinkedIn salah satunya. Jadi kayak itu ya belakangan aja lah diupdate, yang penting CV dulu. Cuma ya tetap aja CV-nya kan juga nggak tahu arahnya mau dibawa kemana sebelumnya kan, poin-poin apa yang lebih baik yang bisa diperbaiki dari CV, dari portofolio, dari LinkedIn. Nah dari career support ini makanya membantu banget buat aku, terutama saat proses job seeking. Peluang untuk dipanggil kerja juga jadi naik banget, tinggi banget. Jadi mantul banget ya. Ya mantul banget dah. Ikut career support ini gitu ya. Iya. Gitu. Gimana sih caranya dapetin perusahaan yang sekarang gitu ya? Mungkin prosesnya mungkin bisa diceritain sedikit gitu ya, sekilas mungkin dari. Aku dulu kali ya. Boleh Adit dulu. Nggak sabaran banget tuh. Jadi waktu itu aku nggak tahu ini udah apply ke berapa puluh, tapi tiba-tiba ada yang lewat di LinkedIn kalau Red Doors ini perusahaanku sekarang lagi buka lowongan, dan waktu itu buka lowongannya untuk posisi senior data analis. Melihat posisi senior biasanya orang-orang udah agak mikir kan, kayak ini kita baru belajar data analis tapi coba-coba posisi senior. Tapi waktu itu aku cuek aja, udah asal apply. Ternyata hasil iseng-isengnya membuahkan hasil, dipanggil interview, dipanggil assessment, interview user, interview sama tim leadnya, dan akhirnya masuk. Kayak walaupun posisinya bukan seperti yang di awal senior data analis tadi, cuma tetap aja toh dapat juga posisinya. Oke, dapat posisinya sebagai data analis ya? Data analis. Di Red Doors gitu ya? Oke, kalau Arfa gimana ceritanya tuh? Kalau aku awalnya itu apply-nya lewat anak perusahaannya dari perusahaan tersebut gitu. Jadi kemudian aku apply-nya tuh ke marketing analis. Kemudian dipanggilnya untuk coba deh kamu apply nih sama HRD-nya untuk ke aku partnership management analis, supervisor. Jadi ya udah aku coba apply, terus aku ikutin tes-tesnya, interview antara HRD, user sampai offering dan hire gitu.
Oke, jadi masih dalam lingkup data Lingkup analis gitu ya. analis. Cuma memang lebih spesifik Spesifik, lagi. betul. Jadi masih banyak hal yang jadi seru Iya. ya, jadi seru banget ya untuk dipelajari lebih lanjut ya. Betul. Tadi kan aku sempat mention sebelumnya kalau aku udah apply 200-an perusahaan. Itu kalau dilihat konversinya ke proses selanjutnya yang dipanggil tuh cuma kayak